Kalau boleh tanya, Hun Sen kenapa bisa bertahan? Oke, yang pertama ini orangnya bukan main ini. Apa itu lihai kalau bahasa Tionghoanya. Ya semacam mungkin pinternya karena kan seperti Soeharto gitu. Jadi begini, Hun Sen itu ditunjuk oleh Vietnam menjadi perdana menteri dalam tahun 85. Itu negara People's Republic of Cambodia di bawah Vietnam itu tidak diakui oleh PBB karena Amerika ini tidak senang dengan Vietnam karena baru dikalahkan oleh Vietnam. Amerika malah justru mengakui Khmer Merah tetap sebagai pemerintah Kamboja. Jadi ada dua pemerintah itu. Tetapi karena itu kita harus kita lalu PBB yang menjadi pemerintah di sana, saya termasuk gubernur, dan kita melaksanakan pemilu. Nah, pemilu itu yang menang sebetulnya partainya Raja, partainya Sihanouk. Hun Sen masuk ke orang kedua, tetapi Hun Sen lalu mau berontak dan untuk menenteramkan suasana, Raja Sihanouk itu bilang, oke, dua-dua bisa jadi perdana menteri. Anak saya Prince Ranarit dan kamu Hun Sen. Tapi Hun Sen itu lihai seperti saya katakan. Ranarit itu playboy, tidak mau kerja. Hun Sen kalau kerja sampai jam 3 malam itu. Dan dia siasatnya bukan main. Jadi Hun Sen itu memang siasatnya banyak sekali, pinter sekali. Jadi Ranarit sebetulnya anaknya raja, tetapi Ranarit ini playboy, senangnya cuma main-main. Hun Sen kerja sampai jam 3 malam, dan Hun Sen dipercayai oleh duta besar, termasuk duta besar Barat, walaupun dia sebetulnya komunis. Jadi misalnya businessman juga, kalau mau menjalankan perusahaan di kampus selalu bisa he delivers gitu lah. Jadi kalau runner itu nggak deliver gitu. Jadi akhirnya yang menang sampai sekarang tetap tiap kali pemilu Hun Sen menang. Ini pemilunya sebetulnya ada oposisi lagi baru yang namanya Sam Rainsy itu hebat sekali juga, tetapi Hun Sen tetap menang karena dia menguasai tentaranya semua, polisi semua di bawah dia. Jadi ya semacam Pak Harto dulu kita, tapi lebih lagi ini. Khmer Rouge itu di Kamboja membunuhin orang, Pol Pot itu membunuhin 1,7 juta manusia di Kamboja, dan itu dari tahun 75 sampai 79. Nah, yang mengusir Khmer Merah ini, yang ngusir ini tentara Vietnam, yang juga komunis, yang membebaskan Kamboja. Nah, Hun Sen adalah orangnya Vietnam ini, tetapi Amerika nggak senang sama Vietnam. Amerika itu kadang-kadang politiknya kan juga ya suka mau enaknya sendiri. Dia malah dengan Tiongkok, dua-duanya itu menghasilkan tetap memilih Khmer Merah sebagai pemerintah Kamboja. Jadi di PBB waktu itu ada perpecahan. Rusia mengakui Hun Sen dan anteknya, tapi Amerika dan Tiongkok dan negara Barat semua mengakui Khmer Merah di New York. Walaupun mereka banyak bunuh orang ya. Ya, Khmer Merah banyak bunuh orang, tapi yang membebaskan Kamboja ini Vietnam komunis yang tidak disenangi oleh Amerika, karena Amerika sendiri 5 itu diusir dari Kamboja, dari Vietnam. Jadi saking jengkelnya Amerika bilang, oke, kita terus mengakui Khmer Merah, dan ASEAN juga membantu mengakui Khmer Merah. Jadi sebetulnya pemerintah Hun Sen ini sejak tahun 1979 sampai kita datang itu diisolasi, hanya Rusia dan antek-anteknya yang mengakui Hun Sen ini. Nah, jadi pekerjaan saya repot juga waktu itu.
kita kan PBB harus netral. Jadi tapi di waktu pemilu juga saya pernah hampir dibunuh oleh Khmer Merah itu. Diancam terus saya. Ya kenapa? Kenapa? Masih ada di situ Khmer. Kenapa? Kenapa Om diancam? Kenapa PBB diancam? Karena Khmer Merah bilang kita ini datang untuk Khmer Merah maunya dia masih tetap kuasa. Jadi dia anggap kita ini orang yang datang yang mau menghilangkan kekuasaan mereka gitu. Nah, itu masih di bawah Pol Pot ya pada waktu itu. Iya, waktu itu. Tapi dia sudah diusir oleh tentaranya Hun Sen. Jadi dia tinggalnya di perbatasan Thailand di kamp pengungsi. Nah, Thailand kurang ajar juga. Thailand diam-diam membantu Khmer Merah itu karena RRT Tiongkok memberikan senjata ke Khmer Merah melalui Thailand. Jadi Thailand menjadi pengantara dan dapat komisi gitu. Jadi ini saya cuma mau bilang buku saya ini menunjukkan bahwa kadang-kadang seperti sampai sekarang di mana-mana politik itu ada hubungannya dengan apa itu ya main kotor. Masa Khmer Merah yang baru nuin 1,7 juta orang malah terus dinaikkan tahta karena Amerika benci sama Vietnam. Itu temanya buku saya sebetulnya. Tapi hebatnya di Kamboja, Pol Pot itu berhasil ditangkap dan dihukum, ya. Sekarang memang ada pengadilan, tapi Pol Pot sudah meninggal sebelumnya itu. Memang sekarang ada dengan hukum ya baru ada conviction dari orangnya Pol Pot, tapi Pol Potnya sudah mati sebelumnya itu masih di dalam hutan. Jadi belum pernah ditangkap dan dihukum Pol Pot? Sebetulnya tidak ditangkap oleh orang-orang sendiri, oleh orang Khmer Merah sendiri dia itu diusir. Lalu ada yang bilang dia dibunuh, ada yang bilang dia bunuh diri, tetapi itu tidak dengan bantuan internasional. Jadi pengadilan Khmer Merah baru dilaksanakan setelah kita membereskan perdamaian di Kamboja. Jadi terlambat sekali.